Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur pada hari ini karena hari ini kita masuk minggu pertama bulan Desember, bahwa kita bersama-sama akan segera merayakan hari Natal karena Kristus lahir di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, dan panggilan berbakti kita diambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, hai mari berhimpun dan bersukari. Mari
Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Di minggu yang pertama bulan Desember ini Tuhan, biarlah kami senantiasa terus bersukacita karena kelahiran-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh merasakan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu berkarya di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita senantiasa bersukacita oleh karena Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Hai Kabarkan dari Gunung. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama nyanyikan pujian ini, Kabarkan dari Gunung. Saudara, kabarkan dari gunung bahwa lahirnya Al-Masih di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur
demikian juga tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin. Kita akan nyanyikan pujian Selidiki Aku. saya persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami mau belajar firman Allah.
Biarlah firman Tuhan itu akan jatuh di tanah hati kami yang paling subur, berbuah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa penting kita belajar kembali bersama-sama menjadi satu komunitas yang diberkati Tuhan, satu komunitas yang berkenan kehadirat Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-7 dan yang ke-10, ada satu gambaran yang nyata tentang bagaimana Israel menjadi komunitas pilihan Allah, yang digambarkan sebagai kebun anggur. Namun demikian, apa yang terjadi, saudaraku yang saya kasihi? Kebun anggur itu mendukakan hati Allah. Saya akan bacakan saja ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Dan kebun anggur itu sungguh mendukakan Allah. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak itu akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Sesuatu hal yang sangat-sangat mendukakan Allah, dan di mana Allah kecewa sekali terhadap orang Israel. Inilah bukti kegagalan kita sebagai manusia. Kegagalan apa yang disebutkan komunitas-komunitas yang ada di dalam kehidupan kita. Gereja bisa mengalami kegagalan, keluarga bisa mengalami kegagalan, masyarakat kepemerintahan bisa mengalami kegagalan dalam kehidupan ini. Kegagalan yang terjadi oleh karena kita hidup tidak berkenan di hadirat Allah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegagalan kita karena memang manusia condong untuk berbuat dosa. Dan kita seperti yang kita ketahui bersama-sama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah sudah menjadi rusak oleh karena dosa. Dan seperti yang kita tahu bersama-sama, saudara, upah dosa adalah maut. Dan itu tidak bisa kita pungkiri lagi. Kita sesungguhnya sudah punya hubungan yang terputus dengan Allah. Namun demikian, mari kita belajar bersama-sama. Yesus ingin supaya saudara dan saya kita mengenal Dia sebagai Allah yang digambarkan sebagai pokok anggur yang benar. Agar saudara dan saya, kita sekalian menjadi komunitas-komunitas yang diberkati oleh Allah, karena kita komunitas yang memuliakan nama Allah. Nah saudara, kita lihat bersama-sama di dalam Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi bersama-sama, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian perikop firman Tuhan ini, dia menyatakan dirinya sama seperti, saya akan ulangi lagi. Injil Yohanes mengungkapkan dirinya sebagai Allah, dan itu dikatakan kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kata yang sama ketika Musa di padang gurun bertanya, ketika mereka bertanya kepadaku, umat Israel bertanya kepadaku, siapakah engkau?
Lalu Allah berkata kepada Musa, "Aku adalah aku." Demikian yang ada juga di dalam Injil Yohanes ini. Dengan kata, "Aku adalah aku, pokok anggur yang benar." Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak gambaran-gambaran keluarga, rumah tangga, kehidupan kita bersama, kehidupan bergereja kita, bermasyarakat kita, mengalami sesuatu masalah-masalah yang besar. Oleh karena kita tidak menempel tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Yesus ingin memberikan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya sebagai komunitas kerajaan Allah, sebagai komunitas murid-murid Yesus, supaya mereka bersama-sama menempel hanya kepada satu pokok anggur yang benar. Jika tidak demikian, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini bersama-sama, kita akan bisa melihat bersama-sama betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan. Supaya pada akhirnya kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bagaimana itu terjadi? Mari kita lihat ada 3 macam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, agar hidup kita berkenan kehadirat Dia, karena kita memuliakan Dia. Hubungan yang pertama, saudara, hubungan yang pertama adalah kita terhubung dengan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasihi, karena kita yang tadinya punya hubungan dengan Tuhan tidak hanya terkoneksi, tetapi kita sudah punya kekuatan yang sangat luar biasa, karena sebagai gambaran Allah, hidup bersama-sama dengan Allah, kita mampu bersinergi dengan kuat dengan Allah. Tetapi karena dosa kita terputus. Nah, bagaimana supaya kita kembali memiliki satu kuasa yang baik, yang berguna? Maka dari itu Allah datang berinisiatif. Allah berinisiatif datang ke manusia yang penuh dengan dosa ini, karena manusia tidak mungkin mencapai kepada Allah karena dosanya. Tetapi Yesus datang. Nah, barang siapa beriman kepada Dia, percaya dan mempercayakan dirinya kepada Dia, Dia yang datang ini, maka ada hubungan. Jadi saudaraku, ini penting sekali. Kita yang sudah berbuat dosa tidak mungkin berhubungan dengan Allah. Tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Dia yang datang menjemput kita, membuat satu koneksi dengan saudara dan saya, sehingga kita terhubung kembali. Nah, hubungan inilah yang harus kita jaga bersama-sama. Kita kembali punya hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kembali punya hubungan Tuhan yang Maha Kudus. Kita kembali hubungan dengan Tuhan yang Maha Benar. Kita kembali hubungan dengan Tuhan yang maha segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Kita patut mengucap syukur karena Dia berinisiatif datang kepada kita. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roma 6 ayat 23, upah dosa yang maut, tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu satu hal yang penting yang perlu saudara ketahui bersama-sama. Jadi kalau Allah berinisiatif datang kepada kita, lalu kita menanggapi dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, menerima kasih Allah itu, menerima kasih karunia itu di dalam Dia, maka kita punya hubungan kembali dengan Dia. Saat ini di dalam Wahyu pasal yang ketiga 19 dan 20 dikatakan, bertobatlah, Dia sedang ada di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membuka pintu hatinya, menerima Dia, maka Dia akan makan bersama-sama dengan kita. Artinya saudaraku, bukalah pintu hati saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Maka pada saat itu juga sesungguhnya saudara punya hubungan kembali dengan Tuhan. Saudara, kita patut mengucap syukur oleh karena Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama perlu belajar pengakuan bahwa sesungguhnya kita orang berdosa, kita perlu bertobat, dan hanya dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus
yang mampu menghubungkan kita kembali di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yakini dalam seluruh hidup saudara dan saya, kita sekalian harus dan kita sangat membutuhkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara, mari kita bersama-sama juga melihat, kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita perlu melanjutkan hubungan kita. Kita harus intim dengan Tuhan Yesus. Betapa pentingnya saudara dan saya intim dengan Dia dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Saya akan bacakan. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya, kita bersama-sama bisa manunggal dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan lebih akrab. Hidup bergaul dengan lebih karib dengan Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 4 dikatakan, dan ayat kelima juga dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini ada hubungan yang jelas antara kita secara pribadi dengan Tuhan, antar komunitas kita dengan Tuhan. Dalam ayat ke-6 dikatakan juga, barang siapa tinggal di dalam aku dan tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang. Saudara, hal itu juga kita tahu bersama-sama. Yang pertama kita jelas, kalau kita tidak tinggal dalam Dia, kita akan dibuang. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita tinggal dalam Dia, jelas firman Allah mengatakan ada kuasa yang luar biasa. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku dan firmanku tidak tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi kalau ada kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada dalam kita, kita diminta apa saja, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bergaul karib dengan Tuhan? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, biarkan firman Tuhan itu kita pahami dengan baik dan benar. Karena itu saudaraku penting. Dalam 1 tahun ini kita bersama-sama, kita memfokuskan diri kita untuk kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Paling tidak kita baca dari kitab Matius sampai Wahyu, perjanjian baru saja. Tetapi saya harapkan kita sudah juga baca dalam pembacaan Alkitab kita harian dari Kejadian sampai Maliaki. Nah, saudara yang saya kasih, mari kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan dan tidak akan pernah selesai. Tahun yang akan datang kita akan tetap baca firman Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan senantiasa. Karena dengan firman Tuhan kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, barang siapa tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Allah ingin kita bergaul erat dengan Dia. Bacalah firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Baik saudara ketika pagi-pagi bangun tidur, ketika malam hari saudara ada waktu saudara menikmati. Saudara, kita mari bersama-sama, kita perlu belajar firman Tuhan. Bukankah pemazmur mengatakan, jelas-jelas Mazmur nomor 1 dikatakan apa? Kalau kita merenungkan firman Tuhan atau Taurat Tuhan itu siang dan malam, kita seperti ditanam di pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Jadi saudaraku, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Allah menuntun kita, menolong kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi firman itu sangat penting dalam hidup saudara dan kita sekalian. Lihatlah betapa maha kuasanya firman Allah. Karena firman segala sesuatu jadi. Jadi saudaraku yang saya kasihi, betul juga dikatakan bagi saudara dan saya. Mazmur 119, 105 dikatakan dengan sangat jelas, firman-Mu terang bagi jalan kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika kita ada dalam kegelapan, firman Allah akan menolong kita di jalan yang terang. Supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak jatuh, terjerembab oleh jebakan-jebakan dunia ini. Firman Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Saya tidak akan ulangi itu lagi saudaraku yang saya kasih. Tetapi saya menegaskan, dalam bergaul intim dengan Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bagaimana kita bergaul, yaitu kita berdoa. Lihatlah teladan Yesus dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 35. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Sebelum melakukan segala aktivitas, Yesus berdoa. Pada waktu
waktu dia melakukan aktivitas, dia memberkati roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Yesus berdoa. Ketika dia sudah selesai dalam semua pelayanannya dan dia menyuruh murid-muridnya pergi, dia pergi untuk berdoa. Keteladanan Yesus dalam doa sampai-sampai muridnya bertanya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena Yesus senantiasa berdoa. Bahkan dia mengajak murid-muridnya ketika ada di Taman Getsemani. Apa yang dikatakan? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah. Berdoalah. Jadi saudaraku yang saya kasihi, doa begitu penting dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal yang kelima, doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi saudara, betapa pentingnya kita berdoa. 2 hal inilah yang membuat saudara dan saya kita menjadi akrab dengan Tuhan, menjadi intim dengan Tuhan. Ketika kita semakin memahami firman Tuhan, hari lepas hari, pagi, siang, malam ada waktu saudara boleh membaca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan. Dan sekarang sudah banyak yang kita bisa akses untuk semuanya itu. Baik dalam puji-pujian, baik dalam pembacaan firman Tuhan, audio firman Tuhan yang kita bisa dengar. Maupun pada waktu kita bisa baca dalam dunia elektronik sekarang ini lebih mudah. Sehingga mungkin kalau saudara punya mata plus, saudara tidak terlalu khawatir. Huruf bisa dibesarkan dan saudara lebih mudah untuk membacanya. Nikmati firman Tuhan itu. Dan tidak hanya kita baca firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ketika kita diasah satu dengan yang lain oleh kuasa firman dan doa. Saudara, ada hal yang menakjubkan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama ketika kita intim dengan Tuhan, kita mau mengutamakan jadwal khusus bergaul dengan Tuhan itu. Wah, saudara dan saya, kita akan semakin memahami firman Tuhan dan kita semakin mengalami kuasa di dalam doa itu. Kita akan menikmati bagaimana karya-karya Tuhan yang luar biasa. Nah, ini bagian yang ketiga. Hubungan yang ketiga. Hubungan yang ketiga adalah kita bermitra dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam seluruh bagian ayat firman Tuhan ini ayat 4, 5, 6, 7, betapa pentingnya saudara dan saya kita bisa bermitra. Ketika kita sudah punya hubungan dengan Tuhan, lalu kita mulai membiasakan intim dengan Tuhan dengan memahami firman Allah dan kita berdoa kepada Tuhan, maka saatnya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan firman Allah mengatakan dalam Injil Yohanes pasal yang 14, ada pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pekerjaan yang lebih besar yang kita harus tunaikan tugas itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita perlu bermitra dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan ketika kita bermitra dan kita tahu bahwa kesanggupan kita hanya berasal dari sorga, ketika Dia mau bersama-sama dengan kita, mencengkeram kita, dan kita mencengkeram tangan Dia, dan kita jalan bersama-sama dengan karya-karya besar Allah, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa berjalan dengan sangat baik. Firman Allah mengatakan apa di sini? Ada kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Mintalah apa saja, maka kamu akan menerimanya. Wow, saudaraku yang saya kasih, jika kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, yang Yesus tinggal di dalam kita bersinergi dengan Dia, kita diberi hak untuk berdoa dan meminta sesuatu kepada Dia, dan Dia memberikan kuasa itu kepada kita. Firman Allah juga mengatakan demikian. Mintalah, maka kamu akan diberi. Allah kita sayang kepada anak-anaknya. Dan kita sekalian bahkan diberi, bahkan kalau engkau meminta Roh Kudus,
aku akan berikan itu kepadamu. Satu perkara yang sangat luar biasa. Allah memberikan satu kuasa yang tidak ada di dalam dunia, yaitu kuasa Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Baik di daerah lokal kita, keluarga kita, di Yerusalem, Samaria, dan sampai kepada ujung bumi. Kita boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Bagaimana kita mampu? Kita tidak mampu. Kecuali kemampuan kita yang berasal dari surga datang kepada kita. Karena kita sudah punya hubungan dengan Dia. Lalu kita sudah akrab dengan Dia. Dan kita semakin kuat karena kita mau menunaikan tugas yang Tuhan amanatkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pekerjaan yang lebih besar itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mampu melakukan itu semua. Karena sungguh Tuhan memberkati buah-buah pelayanan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 dari ayat 26 sampai dengan ayat ke-28 kita juga tahu bersama-sama di sana bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, di dalam doa, Roh membantu kita dalam doa dan ucapan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minta apa saja, Dia kasih. Bahkan Roh Kudus Dia akan memberikan kepada kita. Dan ketika Dia bersama dengan kita, ada banyak keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada banyak mungkin doa-doa yang kita tidak lagi mampu mengucapkan. Roh Tuhan akan berbicara dengan segala hal. Kebutuhan-kebutuhan saudara, supaya Dia mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Nah saudara, dan dikatakan dengan sangat jelas, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26 sampai dengan ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita supaya kita tidak tahu. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia mau bermitra dengan saudara. Allah yang maha kuasa itu mau bermitra dengan kita yang penuh dengan kelemahan. Justru ketika ada dialog yang istimewa antara Rasul Paulus dengan Tuhan. Tuhan, tolong dong kalau duri dalam daging ini dicabut Tuhan. Kita tidak tahu duri dalam daging itu apa. Apakah kelemahannya? Apakah sakit penyakitnya? Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan membiarkan itu ada dalam kehidupan kita supaya kita sadar bahwa sesungguhnya kita punya kelemahan. Dan firman Allah mengatakan dengan sangat jelas, dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Dia. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Dia. Mari kita bersama-sama bergaul akrab dengan Dia. Supaya saudara dan saya, kita sekalian bersama-sama sungguh mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karena memang ada tugas dan panggilan saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai masyarakat Kristiani. Kita perlu bermitra dengan sumber kuasa yaitu Tuhan Yesus, yang memastikan bahwa Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga, agar kita mampu tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara dan saya, kita mampu berkarya oleh karena Dia bersama dengan kita. Saudara, pada akhirnya mari kita menjalin hubungan dengan Yesus Kristus, yang berarti kita dimampukan oleh sumber kuasa yang sejati untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita menjalin hubungan dengan Dia.
bergaul akrab dengan Dia. Dan kita bermitra dalam karya-karya yang Tuhan tetapkan bagi hidup saudara dan saya. Baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, bernegara dan berbangsa, maupun pada waktu kita bergereja bersama-sama. Ingatlah bahwa kita punya kelemahan. Jangan sampai keluarga kita terbengkalai dan hancur oleh karena kita tidak mengandalkan kuasa dari Yesus Kristus, karena Dialah pokok anggur yang benar. Di luar Dia tidak ada yang benar. Dialah pokok anggur yang benar. Di dalam Dia ada kebenaran. Di dalam Dia ada kehidupan. Di dalam Dia ada pertumbuhan. Di dalam Dia kita mampu memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, akhirnya, apakah saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi? Mengakui segala kekurangan saudara. Kalau selama ini saudara tidak mau, menolak untuk tinggal di dalam Dia sebagai pokok anggur, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, mari kita bersama berbalik. Tuhan, biarkanlah aku tetap menempel pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang disukai oleh pengusahanya, yaitu Allah Bapa. Pokok anggur yang dipilih secara khusus oleh Bapa. Pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus. Kita bergaul akrab dengan Dia, menerima nutrisi-nutrisi dari pokok anggur itu sehingga kita mampu berbuah. Bahkan ketika ada yang menghalangi kita berbuah, relakan kita dibersihkan oleh Dia, sehingga kita semakin hari semakin berbuah banyak, dan lebih banyak kali, lebih banyak lagi. Dan para pengusaha, khususnya Tuhan sebagai pengusaha kebun anggur, Dia akan sangat senang karena kita mampu berbuah lebih banyak dan semakin banyak. Dan itu yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat yang ke-8 sebagai ayat pemungkas dikatakan dengan sangat jelas. Yohanes pasal 15. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi, maukah saudara menjadikan Yesus Kristus pokok anggur yang benar, dan kamu, kita, saudara, gereja, keluarga kita, masyarakat Kristiani dimanapun kita berada, kita adalah ranting yang sudah ditetapkan Allah untuk berbuah banyak. Karena memang itulah tujuan Allah, supaya namanya dimuliakan. Kalau belum, inilah kesempatan yang terbaik. Datang kepada Dia dan kita menerima pemulihan hubungan dengan Dia. Jika saudara sudah menerima Dia, saatnya yang indah. Kalau mungkin saat-saat yang lalu kita tidak banyak bergaul akrab dengan Tuhan, mari kita kembali bergaul akrab, baik secara pribadi maupun dalam komunitas keluarga. Kita akan dipulihkan dalam kehidupan kita kalau kita bersama-sama dalam satu keluarga merenungkan firman Tuhan bersama, berdoa bersama, ambil waktu. Kalau mungkin saudara tidak bisa setiap hari, ambil waktu, mungkin 1 minggu 1 kali. Syukur-syukur kita bisa lebih banyak. Kita bisa berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama. Ada kuasa yang mengagumkan saudara. Tidak hanya pemulihan dalam kehidupan berkeluarga kita, tetapi lebih daripada itu saudara, ada kuasa yang menakjubkan, di mana kita sebagai keluarga, sebagai gereja, mampu menghadirkan Allah dimanapun kita berada. JBC Pulau Mas, gereja saudara dimanapun gereja saudara berada, ingatlah, gereja harus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa, dan berdoa.
akan nikmati firman Allah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita bersama-sama dengan kuasa doa. Tetaplah laksanakan, tunaikan tugas pelayanan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah siapkan bagi hidup saudara dan saya. Karena kita memang sudah ditentukan menjadi umat pilihan. Kita harus melakukan segala tugas apapun dalam kehidupan saudara. Entah saudara sebagai guru, entah saudara sebagai mahasiswa, murid, entah saudara sebagai anak, sebagai orang tua, suami atau istri, entah saudara sebagai pejabat pemerintah, dimanapun saudara berada, kita mengemban amanat Tuhan supaya kita memuliakan Dia. Dan Tuhan sangat senang kalau kita berbuah banyak. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saat ini saudara ambil keputusan menerima Dia, sungguh-sungguh Tuhan Yesus sangat dimuliakan. Kalau saat ini kita ngambil keputusan, Tuhan, saya mau berbuah banyak dan semakin banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita selama ini mungkin ada begitu banyak kotoran yang menghalangi kita bertumbuh, biarkan Dia membersihkan segala kotoran itu supaya kita semakin berbuah lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan oleh karena gambaran yang nyata bagi kami bahwa Yesus Kristus Tuhan kami digambarkan sebagai pokok anggur, tetapi bukan pokok anggur yang biasa, pokok anggur yang benar, yang dipilih secara khusus oleh Bapa sebagai pengusaha. Biarkanlah Tuhan kami tinggal dalam pokok anggur di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus tinggal di dalam kami, dan firman Tuhannya tinggal di dalam kami, dan kami percaya Tuhan, kami diberkati Tuhan, dimampukan untuk hidup memuliakan nama Tuhan karena kami mampu berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau kami saat-saat yang lalu pemarah, Tuhan akan tolong kami supaya jadi peramah. Jikalau saat yang lalu kami penuh dengan kebencian, tetapi Tuhan menolong kami, pada akhirnya kami penuh dengan kasih. Jikalau saat yang lalu kami penuh dengan iri hati, saat ini Tuhan kami mau berbesar hati. Di saat yang lalu kami sombong dan tinggi hati, saat ini kami dimampukan untuk rendah hati. Tuhan, kami percaya oleh karena Tuhan tidak berubah dalam kami. Dan ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami memiliki kuasa yang mengagumkan dari surga, baik sebagai gereja, sebagai keluarga, sebagai masyarakat Kristiani dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Edwin Halim yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan dengan pujian berdekat padamu. Akhir hayat bagi
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Edwin. Kita akan nyanyikan pujian Mujizat Itu Nyata. Kepada Pendeta Edwin saya persilakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Engkau beri kesempatan kepada kami beribadah bersama-sama walaupun kami harus melalui online. Tetapi kami bersyukur dengan fasilitas yang Tuhan berikan. Biar segala sesuatu ini mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Kau akan menolong supaya pandemi ini segera berlalu di dunia ini. Khusus juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang berperang dengan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang sadar protokol kesehatan. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang punya imun yang baik untuk menghadapi COVID-19 ini. Semakin hari Tuhan, banyak orang-orang yang cendekiawan menemukan vaksin. Dan kami sekalian boleh menikmati supaya kami terhindar dari pandemi COVID-19. Demikian juga Tuhan, Kau pakai orang-orang kami, tenaga-tenaga kami, orang-orang cendekiawan kami yang bisa menemukan, mendeteksi secara dini dan cepat virus COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, kami bisa mengantisipasi, berjaga-jaga dengan cepat apa yang harus kami perbuat dengan semuanya. Tuhan, kami percaya Kau akan tolong semuanya. Demikian juga bangsa kami yang sedang melakukan semuanya ini. Kota kami, Jakarta ini juga Tuhan tolong. Dan kami percayakan mereka yang duduk dalam pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, baik yang di eksekutif maupun
yang ada di legislatif, yang ada di yudikatif, semua bahu-membahu untuk mensejahterakan negeri yang kami cintai ini dari pandemi COVID-19. Tidak hanya itu Tuhan, kami berdoa ekonomi yang terpuruk segera dapat dipulihkan oleh karena kuasa Tuhan sudah memulihkan semuanya. Anak-anak Tuhan yang bekerja, Tuhan berkati. Mereka yang kena PHK juga Tuhan berikan pekerjaan. Dan Tuhan tahu bagaimana kami ambil bagian dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang tidak berubah. Sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau kami tinggal di dalam Engkau dan firman Tuhan tinggal di dalam kami, mintalah apa saja maka kami akan memperolehnya. Demikian kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Biar firman Allah ini dan doa-doa kami ini akan sungguh menjadi nyata dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, rumah tangga, dalam studi, dimanapun kami berada dalam pelayanan. Tuhan menyertai umat-Mu dengan kasih yang melimpah-limpah. Kuasa yang tidak pernah berubah. Hikmat Tuhan menyertai umat-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi dia. Selesai, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.